Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda besar kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali di pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya mendoakan kepada kaum muslimin wal muslimat, para penonton yang tetap menyaksikan dan istiqomah mengikuti perkembangan dari program ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan hal-hal yang kaitannya dengan sunnah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Di antara sunnah yang dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad adalah iksaru shadaqah, yaitu memperbanyak shadaqah. Namun kadang-kadang kita mendengar kata shadaqah itu terperanjak sejenak. Apalagi notabene kita mungkin ada orang-orang yang berada di ekonomi yang menengah ke bawah. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, kita untuk diri sendiri pun terasa sulit. Namun pada kenyataannya agama Allah Subhanahu wa taala tidak sesulit itu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan peluang untuk melaksanakan sedekah itu dengan cara apapun. Dua di antara yang utama yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua naf'u lil muslimin, yaitu bermanfaat untuk muslim. Di antara kemanfaatan itu ternyata sedekah. Karena dalam syarah yang dijelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan kita bisa bermanfaat dengan ucapan, bisa bermanfaat dengan jah ataupun dengan kekuasaan, kita bisa bermanfaat dengan harta, dan kita bisa bermanfaat dengan badan. Hal ini besar kaitannya ketika kita tarik dengan apa yang dikaitkan dengan sunnah dalam puasa, yaitu sedekah itu sendiri. Kadang-kadang kita bersedekah itu pikirannya uang. Karena kita berpikir bahwa seluruhnya dengan uang. Ada istilah adunia bil pulus mulus, walakina dunia bila pulus mampus. Kalau kita hidup dengan uang pulus, ya mulus. Kalau tidak punya uang, ya seperti itulah, demikian. Padahal dalam agama itu tidak sesempit itu. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan yang dinilai sedekah. Salah satunya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Rasul, ala kulli muslimin sedekah. Kepada seluruh umat muslim itu diharuskan untuk bersedekah. Kemudian hadisnya dilanjutkan, faqalu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, fa ilam yajid. Nah, lantas ternyata apa yang dipikirkan kita saat ini, sedekah kaitannya dengan uang, ternyata sahabat di 14 abad yang lalu pun demikian. Dengan uang, makanan, pakaian, mungkin demikian pikiran sahabat dulu juga seperti itu. Wajar kan, kita sama-sama manusia. Maka
sahabat bertanya, ya Nabi Allah, fa ilam yajid, bagaimana ketika kami tidak memiliki harta untuk disodakokan, banda untuk disodakokan? Maka qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasoddaq. Kita melakukan amal dengan tangan kita, fayanfa'u nafsahu, kemudian memberikan manfaat untuk diri kita. Ternyata itu sedekah. Bahkan kulu tasbih sedekah, kulu tahmid sedekah, tahlil yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan, bahkan sholat duha yang kita lakukan, ternyata itu merupakan sedekah. Bahkan kita membuang hal yang membahayakan di jalan, itu sedekah. Banyak sekali sedekah ternyata, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu, sahabat pun kemudian bertanya kembali, fa ilam yastati, bagaimana ya Rasulullah jika aku tidak mampu melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk diriku sendiri? Qala yu'inu dzal hajati al-malhub. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menolong orang lain tidak bermanfaat untuk diri, tapi bisa menolong orang lain yang membutuhkan kita. Dengan apapun itu, selagi kita bermanfaat untuk orang lain, itu termasuk sedekah. Kita menolong jemuran atau mengangkat jemuran tetangga ketika tetangga keluar, kebetulan kita ada di rumah, hujan, kemudian ada pakaian tetangga yang masih dijemur. Misalkan udah kering, bisa kita ambil, bisa kita simpan di tempat dengan catatan tadi memang sudah menjadi galib atau paulima ridou. Ketika kita ambil, tentunya tidak buat orang yang memiliki pakaian tersebut merasa tersinggung. Ataupun apa sajalah yang kira-kira kita membutuhkan, ada orang yang membutuhkan kita, kemudian minimal memberikan solusi apa yang kita lakukan, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan apa yang dibutuhkan orang lain. Kalau fa'ilam yajid, bagaimana, kata sahabat, bagaimana jika hal tersebut pun tidak mampu kami lakukan? Qala fal ya'mur bil khair, silakan kalian untuk memerintahkan kebaikan. Kita kan mungkin punya anak, kita kan mungkin punya istri, perintahkan kebaikan untuk anak istri kita. Jika kepada tetangga kita tidak mampu, ditakutkan, misalkan ada tetangga nih lagi kumpul-kumpul, kita ajak sholat, kita kan gak enak, misalkan tiba-tiba dipanggil ustadz, tiba-tiba dipanggil kiai, takutnya seperti itu misalkan. Maka sekup kecilnya ambil saja ruang lingkup keluarga kita, ajak untuk melakukan kebaikan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, ketika kita berangkat ke masjid, ketika kita berangkat ke pengajian, tampakkanlah hal tersebut, karena dilalatul hal khairun au afdalun min dilalatil maqam. Bahwa menunjukkan dakwah dengan tingkah laku kita itu terkadang lebih efisien daripada kita berdakwah dengan ucapan kita. Kita tunjukkan bahwa kita tidak mengajak, tapi dengan kita melakukan hal kebaikan, orang lain tergugah. Tuh lihat, orang yang sibuk juga, misalkan dari kebun, dari sawah, dan lain sebagainya, sudah capek, tapi tetap masih menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah. Misalkan ke masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian para sahabat pun bertanya kembali, qalu fa illam yaf'al, bagaimana ya Rasulullah jika kami tidak mampu melakukan hal tersebut? Qala fal yumsik lahu anisyarri fa innahu sadaqah. Maka janganlah kita melakukan keburukan, terkhusus di bulan Ramadan. Misal kita sedang dalam safar perjalanan, kan boleh seorang yang safar dalam hitungan waktu ataupun jarak tertentu kita boleh tidak melakukan puasa, karena dalam Al-Quran pun demikian dikatakan, ketika kita safar fa'iddatu min ayyamin ukhar, kalaupun sakit kita boleh tidak berpuasa
dan diganti pada hari yang lain. Namun catatan, jangan memberikan pilarah ataupun cobaan untuk orang di sekitar kita. Mentang-mentang kita nggak puasa, seenaknya makan di luar. Mentang-mentang kita nggak puasa karena sakit, seenaknya misalkan minum kopi ataupun minum apa saja di luar, sehingga membuat orang lain merasa tidak enak. Nah, hal tersebut itu harus dilakukan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika di Basrah, kalau tidak salah di Basrah, ada seorang majusi yang memarahi anaknya ketika anaknya tersebut makan di pasar Basrah. Kemudian setelah makan dimarahi karena tidak sopan katanya. Orang majusi padahal. Dimarahlah anak tersebut, katanya, hormatilah orang muslim yang sedang berpuasa, jangan seperti itu. Kita memang tidak berpuasa, tapi hormati orang muslim. Masya Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat sakaratul maut, malaikat membimbing untuk masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, orang majusi tersebut ternyata ketika sakaratul maut mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya dia masuk Islam di akhir hayatnya, husnul khatimah. Ketika diteliti ternyata berkah menghormati orang yang sedang berpuasa, tidak melakukan keburukan terkhusus ketika bulan puasa. Oleh karena itu ternyata sedekah itu tidak hanya berfokus pada uang, materi, ternyata masih banyak hal lain terkait sedekah yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi bagian orang salah satu yang senantiasa melakukan sedekah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.